Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam doa pagi kita 24 November 2022, mari sebelumnya kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu. Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa. Kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami, dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kata-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mempersiapkan renungan pada pagi hari ini, saya teringat akan lagu saat saya masih sekolah minggu. Yang bisa lagunya, mari bersenandung dan bernyanyi bersama dengan saya ya. Lagunya seperti ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa benar sih Tuhan Yesus itu tidak berubah? Mungkin di antara kita akan segera mengingat, oh iya benar, dulu ketika saya kecil, saya diliputi banyak masalah keluarga saya. Dan entah bagaimana, hidup saya kok baik-baik saja ya sampai hari ini. Itu pasti karena pertolongan Tuhan. Dan sekarang, saya sudah menjadi orang tua. Bahkan saya juga memiliki cucu. Saya juga menghadapi banyak persoalan. Dan ternyata Tuhan masih menolong saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu muncullah kesimpulan. Wah, lagunya benar banget. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Atau misalnya dulu saya ketika kecil, saya susah, orang tua saya kekurangan. Sekarang saya sudah tidak kekurangan lagi, malahan saya berlebih. Tapi dalam kondisi saya berlebih ini, saya menghadapi masalah. Dan di tengah-tengah permasalahan itu, Tuhan menolong saya. Lagi-lagi lagunya benar.
Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, keyakinan bahwa Allah itu tidak berubah, ini juga mewarnai doa Daniel di dalam teks yang kita baca pada hari ini. Di dalam doanya, Daniel menyadari bahwa pelanggaran demi pelanggaran tidak membuat manusia menjadi jera. Pelanggaran demi pelanggaran telah membuat manusia makin jauh dari Allah. Tinggal di tanah asing meski sudah hampir 70 tahun, nyatanya tidak membuat bangsa Israel tinggal tenang. Kerinduan untuk pulang dan membangun Yerusalem menjadi cita-cita setiap umat Tuhan. Itu sebabnya Daniel tidak putus-putusnya untuk berdoa dan menaruh pengharapannya kepada Allah. Daniel memohon agar Tuhan mendengar. Daniel memohon agar Tuhan melihat dan mengasihani umatnya. Dalam doanya ini pula, Daniel menyadari akan keberdosaan bangsanya. Oleh sebab itu, ia mengingat kisah karya penyelamatan Allah di masa lalu atas umatnya. Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan kali ini pun Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Allah sendiri yang membebaskan bangsa Israel. Keyakinannya ini bukan hanya karena Allah pasti bertindak. Tetapi lebih dari itu, Daniel percaya bahwa Allah bertindak karena Allah mencintai umatnya. Allah berbelas kasih atas umatnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya menjadi cemoohan dan hinaan bangsa-bangsa lain. Doa yang dinaikkan dengan syarat akan iman dan pengharapan akan karya Allah ini seolah membuat kita menjadi bangun dan memelekkan mata kita. Jika kita menengok ke belakang, jalanan yang kita lalui mungkin banyak yang berlubang. Siapa yang meratakan lubang-lubang yang ada di jalanan yang telah kita lalui? Siapa yang di dekat kita ketika kita terjatuh dan mengangkat kita? Itu semua tidak lain hanya Tuhan sendiri. Sementara itu kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Kita tidak tahu di depan nanti jalanannya akan lurus atau banyak lubangnya. Kita tidak tahu lubangnya besar atau kecil. Tapi doa Daniel ini pun menguatkan kita bahwa Tuhan yang sama yang pasti akan selalu hadir dan menolong kita. Bisa jadi pergumulan kita akan masalah yang kita hadapi selalu berbeda. Awal tahun mungkin masalahnya adalah masalah keuangan. 6 bulan yang lalu masalahnya relasi bisnis dan rekan kerja kita. 3 bulan yang lalu masalahnya rekan pelayanan kita. Kapan hari masalahnya masalah anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Dan baru-baru ini kita ribut dengan pasangan kita. Kok rasa-rasanya tidak habis-habisnya ya? Kok rasa-rasanya sudah kehabisan energi untuk menghadapi itu semua dan merasa lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini masalahnya beda, tapi titik-titik. Mari kita isi titik-titiknya itu dengan keyakinan, iman, dan pengharapan kita. Masalahnya beda, tapi Tuhannya selalu sama. Jadi, apalagi yang kita khawatirkan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan
sungguh tidak berubah dalam kehidupan kami. Di masa lalu kami, hari ini, dan kami yakin di hari yang akan datang, Tuhan tidak akan pernah berubah. Tetapi Tuhan, Allah yang selalu menunjukkan cinta dan kasih-Nya kepada kami. Oleh sebab itu, temanilah perjalanan kami hari ini, esok, dan sepanjang masa. Di dalam Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.